Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya memberikan satu tema di mana ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu hanya Tuhan sumber pertolonganku. Hanya Tuhan sumber pertolonganku. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, hidup ini tidak selalu berjalan baik. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Baik di dalam keluarga kita, di dalam studi bagi anak-anak kita, begitu juga di dalam hubungan kita, baik dengan sahabat, dengan saudara, dengan rekan-rekan, begitu juga di dalam kehidupan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, ternyata tidak semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Hari-hari ini kita dihadapi oleh masalah global yang datang juga begitu tiba-tiba. Sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Baik itu sakit penyakit, bencana alam, bicara juga tentang kerusuhan atau hal-hal yang lain bisa saja tiba-tiba datang menerpa kehidupan kita. Hari-hari ini begitu melekat khususnya bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa semua secara pribadi, keluarga, bangsa dan negara dan bahkan bangsa-bangsa di dunia ini kita sedang menghadapi satu krisis global. Krisis ini begitu menghantui setiap kehidupan manusia. Krisis ini begitu menghantam seluruh aspek kehidupan manusia. Kita dipaksa masuk di dalam kehidupan yang kita hari-hari ini begitu dekat atau begitu erat dengan istilah new normal. Yang sebenarnya boleh dikatakan tidak normal. Kita sebagai makhluk sosial adalah orang-orang yang harus bersentuhan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi kita dipaksa ada di mana saat-saat kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi benarlah bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak akan pernah tidak ada yang namanya masalah. Tidak ada yang namanya, tidak pernah ada yang namanya tidak ada goncangan. Pergolakan dalam hidup. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sesuatu yang semoga ini memberikan kekuatan dan pengharapan buat saudara dan saya, khususnya orang-orang yang terus tetap setia percaya kepada Tuhan. Jadi berbahagialah orang-orang yang hidup bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah kuasa Allah itu sangat nyata dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan hanya Tuhan Allah kita, hanya Dia yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimanakah sekarang kita
bisa mengalami kuasa Allah dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita untuk belajar di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 dan pasal yang ke-31, ini adalah satu kisah dari seorang Nabi Yesaya yang menceritakan, dan kisah ini juga tercatat di dalam 2 Raja-Raja, pasal 18, pasal 19. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Yesaya dulu ayat 30, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 untuk mendahului pembelajaran kita pada hari ini. Yesaya pasal 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya dapati dari ayat ini untuk memberikan peneguhan bahwa hanya Tuhanlah sumber penolong kehidupan kita. Nah, yang pertama ada satu kalimat yang menarik. Kalimat itu berkata, bertobatlah. Sebelum kita membahas kata bertobatlah, maka saya akan coba mengingatkan kisah yang terjadi di dalam konteks ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini dimulai dari kisah bangsa Yehuda yang menghadapi serangan bangsa Asyur. Dan pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sanherib. Raja ini begitu bengis, Bapak Ibu Saudara. Raja ini begitu kejam, dia menghancurkan setiap kerajaan-kerajaan yang direbutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang menarik dimulai ketika apa? Ketika bangsa Yehuda mengalami satu kesulitan, mengalami satu himpitan, mengalami satu tekanan. Mereka berbalik dari Allah. Dan mereka mulai mengandalkan kemampuan atau mengandalkan pikiran mereka untuk menyelamatkan mereka dari himpitan, dari pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, maka di situ kita melihat pernyataan seorang juru minum istana yang diutus oleh bangsa Asyur sebagai juru bicara Sanherib pada saat itu. Maka kita melihat bagaimana bangsa Yehuda sudah mengingkari, mereka meragukan kuasa Allah. Mereka meragukan penyertaan Allah. Karena apa yang terjadi? Saat itu bangsa Yehuda mulai beralih dan mereka pergi kepada bangsa Mesir untuk menyelamatkan mereka. Dengan demikian mereka menolak nasihat Allah. Tidak mempercayai janji-janjinya. Mereka bersalah karena mereka menganggap rendah Tuhan. Dan lebih suka mengandalkan kekuatan atau prestasi manusia. Ketika Sanherib mendengar dan mengetahui bahwa Raja Hizkia pada saat itu bersama bangsa Yehuda pergi ke Mesir, mengutus utusan untuk pergi ke Mesir, minta bantuan perlindungan kepada
Fir'aun, maka itu menimbulkan marah besar. Sehingga dia mengutus juru minum, kepala istana, untuk menghadap kepada bangsa Yehuda dan menyampaikan pesan ini langsung kepada raja, bahwa mereka akan datang menyerang bangsa Yehuda, menguasai dan meluluhlantahkan. Sehingga apa yang mereka dengar saat itu menambah rasa takut. Mereka menjadi kecut hati, mereka menjadi gentar. Nah, pada masa-masa itulah mereka mulai mencari, berunding satu dengan yang lain untuk menimba atau mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Tetapi bangsa Asyur dengan kesombongannya, mereka akan meluluhlantahkan. Bahkan sekalipun mereka minta pertolongan Mesir, Fir'aun, maka mereka tidak gentar karena mereka percaya kekuatan bangsa Asyur saat itu melebihi kekuatan bangsa Mesir. Tapi terlepas daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ada satu peristiwa di mana Nabi Yesaya sangat tidak setuju. Dia mengutuk perbuatan bangsa Yehuda. Dia menegur dengan keras bangsa Yehuda. Dan Allah memakai Yesaya untuk mengingatkan bangsa Yehuda bahwa kekuasaan dan kekuatan Mesir tidak akan sanggup menolong dan melepaskan dia. Nah, kalau kita juga baca di dalam 2 Raja-Raja 18-19, kita melihat saat Allah mengizinkan Sanherib atau kerajaan Asyur ini meluluhlantahkan bangsa Israel, bangsa Yehuda, karena mereka ingkar janji, mereka berubah setia kepada Allah. Yesaya menyampaikan berita yang keras kepada bangsa Yehuda karena pemberontakannya kepada Allah. Tetapi Yesaya juga memberi pengharapan kepada bangsa Yehuda. Asal bertobat dan berbalik kepada Allah, bangsa Yehuda akan diselamatkan. Bangsa Yehuda masih bisa dapat diselamatkan. Bangsa Yehuda masih bisa tertolong jikalau mereka kembali bertobat kepada Allah. Karena perkataan utusan Raja Sanherib ini, ketika Hizkia mendengar perkataan itu, maka tindakan yang luar biasa yang menjadi teladan kita hari ini diambil oleh Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 19, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Untuk mengatakan biarlah Yesaya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan Yehuda dari bangsa Asyur. Dan juga menyampaikan penghinaan yang disampaikan oleh Raja Asyur. Meremehkan dan merendahkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini maka kita belajar sesuatu. Dari kisah Yehuda ini dengan Raja Hizkia, perlu kita ketahui bahwa Raja Hizkia tercatat menjadi seorang raja yang begitu taat dan mencintai Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada raja sebelum dan sesudahnya Raja Yehuda seperti Raja Hizkia yang begitu
memelihara hukum-hukum Allah. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan mulai ayat 1 dikatakan. Tetapi dari kisah ini ada sesuatu yang menarik. Seorang raja yang begitu setia sekalipun ada masa dalam tekanan dan mulai memikirkan tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan pikiran dan kekuatan dan kemampuannya. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan ini, kita bisa saja tergelincir melakukan sesuatu tindakan yang mendukakan Tuhan. Kita tidak lagi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan firman Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita mulai beralih, kepercayaan kita mulai beralih. Fokus kita kepada Tuhan mulai beralih kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi kita diarahkan kepada apa yang ada di dunia, di sekeliling kita. Kita mulai berpikir bahwa kita bisa mengatasi masalah dengan kekuatan dan kemampuan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Dari peristiwa ini justru akan menghancurkan kehidupan bangsa, atau akan menghancurkan kehidupan kita sebagaimana bangsa Yehuda. Oleh karena itu, berbaliklah kepada Tuhan dan hiduplah sungguh-sungguh kepadanya. Berbalik kepada Tuhan artinya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan. Bertobat artinya kita tidak lagi mengandalkan apa yang ada pada kita. Kuasa kita, kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong kehidupan kita. Penolong kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, bertobatlah. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda saat itu. Dia mengutuk perbuatan bangsa Yehuda pada saat itu. Yang mulai mengandalkan kekuatan militer dari bangsa Mesir. Dia mulai mengandalkan kekuatan seorang raja yang bernama Firaun. Hari-hari ini dalam kesulitan kita, apa yang menjadi andalan kehidupan saudara? Tetapi ingatlah, kalau engkau mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada padamu, percayalah, itu tidak akan bisa menyelamatkan kehidupanmu. Karena pertolongan yang sanggup menolong kita hari-hari ini, hanya Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan untuk saudara dan saya menghadapi setiap masalah dan tekanan. Percayalah Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi hidup ini dan memberikan kita kemenangan. Ingat baik-baik. Hanya oleh karena Allah, kehidupan saudara dan saya, hanya karena Allah di dalam Yesus Tuhan kita, dalam kekuatan penyertaan Roh Kudus, kita memperoleh pertolongan. Tentu Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Tuhan juga bisa mengadakan apa yang ada di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Menjadi Allah Tuhan menolong kita. Tetapi sumber pertolongan kita, yaitu Allah. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada menyertai saudara dan saya. Itulah sumber pertolongan kita. Nah, kalau hari-hari ini, saudara mulai tergelincir mengandalkan apa yang ada padamu untuk menyelamatkan hidupmu keluar dari setiap masalah dan krisis. Maka ingatlah apa yang ada pada kita tidak akan sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong.
Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15 tadi pasal 30 ada kata tinggal diam. Tinggal diam ini mengandung pengertian kita tidak lagi bertindak sendiri. Kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan, kehebatan, kepintaran kita, pengalaman kita, dan berbagai hal tanpa seizin Allah. Tanpa melibatkan Allah, tanpa mengutamakan Allah di atas segalanya. Tinggal diam juga artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Izinkan Allah bertindak, melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan biarlah kita tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita memelihara iman. Kita memelihara kehidupan roh kita. Untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihara bagian kita apa kita hidupi firman Tuhan. Di dalam tekanan, di dalam pergumulan. Kita diam di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatu di dalam kuasa Tuhan. Izinkan Allah bekerja. Seperti bangsa Yehuda yang merasa lebih berhikmat dan pintar, sanggup mengatasi masalah. Mereka berpikir bahwa mereka punya jalan keluar sendiri. Tidak melibatkan Allah. Menyisihkan Allah. Mereka merasa bahwa mereka mampu mempercepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka merasa bisa untuk cepat-cepat menyelesaikan pergumulan dan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Mereka menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Ingatlah hal ini. Hal ini tidak dipandang baik oleh Tuhan. Sikap ini dilihat sebagai sikap pemberontakan justru kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Celakalah. Dan dikatakan anak-anak pemberontak. Jadi ketika saudara menyisihkan Tuhan. Saudara berpaling daripada Tuhan. Tindakan ini juga dianggap tindakan pemberontakan seperti bangsa Yehuda. Mereka beralih kepada Tuhan dan mengandalkan Mesir dengan kekuatannya. Oleh karena itu biarlah saudara kita tunduk oleh dorongan Roh Kudus. Kita tunduk oleh pimpinan Allah. Maka lihatlah bagaimana Allah menolong kehidupan saudara dan saya. Tetap diam. Tinggal diam. Artinya kita serahkan segala sesuatu. Kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak berlari kemana-mana selain berlari kepada Allah. Kepada Tuhan kita. Kita mempercayainya. Tidak meragukannya. Karena pertolongan hanya datang daripada Allah. Dialah yang sanggup mengatasi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percaya hanya Allah yang sanggup menolong. Banyak pribadi manusia hari-hari ini, bahkan bangsa-bangsa, masuk dalam titik menyerah. Karena tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Dan semua sebenarnya sadar bahwa usaha manusia tidak mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saat-saat ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kembali melalui pembelajaran firman Tuhan dalam pengalaman bangsa Yehuda. Mengatasi tekanan bangsa Asyur, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Maka saya melihat ada kesulitan hari ini dan saya percaya hanya Allah yang sanggup menolong kita.
Kita nggak tahu sumber datang masalah itu seperti bangsa Yehuda. Allah mengizinkan bangsa Asyur memporak-porandakan mereka. Tetapi Allah juga yang sanggup mengalahkan bangsa Asyur untuk tidak menjamah dan menyentuh bangsa Yehuda. Hari ini, kalau memang hari ini terjadi atas seizin Allah, percayalah Allah yang sama juga yang sanggup memberhentikan masalah dan krisis yang sedang kita hadapi. Hanya Allah saja. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Hari ini tinggal diam. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tentu tinggal diam bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa. Kita memelihara iman kita, bersekutu, menjalin hubungan makin erat, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makin setia kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan bagian kita hanya mempercayai firman-Nya. Pegang teguh firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4 demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan bertekunlah. Berlakulah setia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Belajar dari pengalaman seorang Raja Daud. Dalam situasi tekanan kesulitan hidupnya. Maka dituliskan satu kalimat yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan. Jadi lakukanlah sesuatu hari-hari ini yang mendatangkan berkat dan sukacita. Yang membangun baik iman kita, hidup kita. Yaitu melalui persekutuan dengan Roh Allah. Di dalam doa kita. Di dalam pendalaman-pendalaman setiap firman. Gali telus setiap firman. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang baik yang firman Tuhan katakan. Lakukan dengan tekun dan setia. Setia berarti bukan sesekali. Dia continue, dia terus menerus. Dan tidak ada batasnya selama kita masih ada, selama kita masih hidup. Lakukan terus menerus dengan setia. Itu bagian saudara dan saya. Dan biarlah kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menepati setiap janji-janji. Penyertaan dan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga yang saya dapati di dalam konteks ayat Yesaya pasal 30 ayat 15. Yaitu kata bicara mengenai tenang dan percaya. Tenang dan percaya. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 31. Ayat 1, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Nah saya pelajari Bapak Ibu Saudara dari kisah ini, membaca kisah ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan melihat dari konteks Yesaya di dalam Yesaya pasal 30, 31 ini, maka benarlah bangsa Yehuda tidak tenang, terlalu tergesa-gesa, terburu-buru untuk dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi, yaitu kesusahan himpitan yang diakibatkan tekanan dari bangsa Asyur. Yang dipimpin oleh Raja Sang Henry, raja yang begitu kejam, yang begitu bengis.
Sehingga mereka jatuh di dalam kesalahan yang fatal. Fatal di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka akhirnya lebih mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan Mesir, kekuatan bangsa Mesir, kekuatan Firaun pada saat-saat itu. Dan itulah yang membuat marah, yang melukakan hati Bapa, hati Allah pada saat itu terhadap bangsa Yehuda. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dan merefleksikan di dalam kehidupan kita, kelemahan yang sama juga seringkali menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan. Kita terlalu tergesa-gesa, terkadang kita terlalu tergesa-gesa, kita terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan setiap masalah. Kita mau cepat keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga terkadang juga kita bisa tergelincir. Akhirnya kita mulai melihat di kanan kiri dan mulai mengandalkan kekuatan apa yang ada di sekeliling kita. Tanpa sadar kita mulai menyisihkan Tuhan. Kita bertindak berdasarkan pengertian kita sendiri, kemampuan kita. Kita berharap penuh kepada yang ada di sekeliling kita, kerabat kita, partner kita. Orang-orang yang kita pikir mampu, yang kita pikir bisa menyelamatkan kita. Kita akhirnya tanpa sadar tidak mengutamakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan di atas segala pergumulan kita. Karena kita tidak tenang, kita tergesa-gesa, kita terburu-buru untuk menyelesaikan. Kita menjadi sok pahlawan untuk diri kita bahwa kita sanggup menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara juga mungkin ada di mana saat-saat lebih bahaya di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sedang bertindak berdasarkan atau atas kehendak kita, atas kemauan kita sendiri. Tetapi kita mengatasnamakan Tuhan. Kita mengatasnamakan kehendak Tuhan. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu buah dari ketergesa-gesaan kita. Karena kita tidak sabar, kita tidak tenang, kita mau buru-buru selesai. Saking mungkin kita merasa rohani, Bapak Ibu Saudara, kita mulai mencatut nama Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, padahal kita bergerak berdasarkan keinginan kita. Dan bahayanya jikalau itu gagal, orang-orang semacam ini mulai menyalahkan Tuhan. Mereka mulai kecewa kepada Tuhan. Semua bisa terjadi karena kita tidak tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tulis kata tenang di sini. Saya mengumpamakannya sebagai medan pertempuran. Pertempuran kita, di mana kita harus mampu mengendalikan keinginan kita, waktu kita, kepada keinginan dan waktu Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tenang, saya mengumpamakannya sebagai medan pertempuran kita. Di mana kita harus mampu mengalahkan keinginan kita, waktu kita, kepada keinginan dan waktu Allah. Mari kita tenang dan sabar menunggu waktu perlindungan dari Tuhan. Dengan setia mempercayai firman Tuhan dan janji-janjinya,
bersama sikap hati yang dipenuhi ucapan syukur kepada Allah, maka Allah sumber pertolongan kita. Dan dialah yang datang hadir menolong kehidupan saudara dan saya. Percayalah, pertolongan Allah tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Waktunya, nyanya nggak kecil. Waktunya Allah. Bukan waktunya kita. Tepat pada pertolongan. Tepat pada waktunya. Waktu Allah. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang terkasih, izinkanlah saya mengingatkan kita semua. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, renungan dari peristiwa yang dialami bangsa Yehuda, Raja Hizkia hari itu. Marilah kita percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Marilah kita bertobat. Kita tidak lagi mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita berubah setia kepada Allah. Kita lebih mengandalkan apa yang ada di sekeliling kita. Mari andalkan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini seharusnya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya kita menjauhkan Tuhan. Biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan. Kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Setia bekerja di ladangnya Tuhan. Sesuai dengan bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Jikalau ada perenungan dalam hidupmu, apa yang harus kulakukan hari-hari ini? Justru hari-hari ini engkau harus makin giat di dalam Tuhan. Makin setia kepada Tuhan. Makin bekerja untuk Tuhan. Ada saat-saat di mana kita akan istirahat. Di mana Tuhan sudah berkata, cukup sobatku. Tetapi sebelum Tuhan katakan itu kepada kita, maka biarlah roh kita selalu menyala-nyala, setia melayani Tuhan. Amin. Jangan biarkan situasi dan keadaan hari-hari ini melemahkan imanmu. Jangan izinkan dia merenggut sukacitamu. Jangan dia membuat tulang-tulangmu menjadi lesu. Tetapi justru hari-hari ini, izinkanlah roh Allah, firman-Nya, kuasanya semakin nyata dalam kemuliaannya. Jangan biarkan kita mengakhiri hidup ini, menjalani hidup ini dengan meragukan Tuhan. Tetapi justru mari kita hancurkan hal-hal yang membuat kita jadi lemah. Mari kita singkirkan hal-hal yang membuat kita beralih fokus kepada Allah. Mari kita mengutamakan Tuhan. Dan percayalah, Dia Immanuel, seperti pujian kita hari ini. Dia menyertai saudara dan saya. Apakah hari ini Tuhan jauh daripadamu? Ketika engkau mengandalkan Dia, percaya kepada Dia sungguh-sungguh? Tidak. Dia ada dekat. Oleh karena itu, rasakanlah kehadirannya. Nikmatilah keberadaannya. Rasakanlah hadiratnya. Rasakanlah bahwa Dia ada. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Ketika kita berseru,
percaya, mengandalkannya, dia tidak pernah memalingkan muka kepada orang-orang yang mengandalkannya. Tetap percaya kepada Tuhan, berlakulah setia kepadanya, percayalah pertolongannya tidak pernah terlambat, dan pergunakanlah segala waktu yang ada untuk melakukan yang baik, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari peristiwa yang sedang dihadapi bangsa Asyur pada saat itu. Dan dari pengalaman yang dicatat di dalam 2 raja-raja dan kisah Yesaya yang tercatat di dalam kitab Yesaya ini, kami mau belajar bahwa kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami tidak mau berpaling daripada Allah, kami mau terus fokus, kami tahu Tuhan karena hanya di dalam Engkaulah kekuatan, hanya di dalam Engkaulah pertolongan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan umat-Mu. Kami tidak pungkiri begitu banyak masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Tetapi kami juga percaya dengan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Sekalipun masa-masa sukar seperti ini, kami percaya tidak akan sanggup membatasi kuasa Allah. Tidak akan sanggup menghalangi kuasa Allah untuk bekerja di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus hari-hari ini bekerja menjamah setiap orang-orang untuk melihat kebenaran di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus hari-hari ini memperlengkapi seluruh umat Tuhan menjadi umat yang kuat, umat yang setia, umat yang berjalan di dalam panggilannya, umat yang menjaga sukacita karena mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, yang menyerahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Engkau memberikan keselamatan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, tetapi biarlah Roh Tuhan terus melengkapi dan menyempurnakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersuka cita. Dan biarlah firman Tuhan termatrai dalam hidup kami. Bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pastor Agus. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan Yesus sungguh baik.